Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana tutorial cara uji chi-square, atau dimana saya akan menjelaskan sedikit pengertian uji chi-square, yaitu uji square itu yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Biasanya jenis data yang digunakan dalam uji chi-square itu berbentuk data kategori atau data frekuensi. Nah, di sini misalkan kita akan mencari sebuah penyelesaian tentang judul di mana adakah hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Biasanya kan kita hanya bisa melihat atau mengatakan apakah ada hubungan antara jenis kelamin seseorang terhadap tingkat pendidikan, apakah laki-laki itu lebih dominan atau perempuan. Nah, sekarang kita akan mengujinya. Bagaimana? Langsung saja. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu SPSS-nya. Ini SPSS tipe 23, kita menggunakannya. Ini data view, variable view. Kemudian di sini Excel-nya, ini dimana data yang akan kita uji jenis kelamin terhadap pendidikan. Apakah ada hubungannya nanti? Dimana jenis kelamin laki-laki ini diberikan kode L, dimana angkanya 1, perempuan angkanya 2, untuk mempermudah nanti untuk mengcodingnya. Kemudian untuk pendidikan SMA kita beri tanda kode 1, S1 kita beri tanda 3 karena di sini ada D3 2, kemudian S2 4. Sampelnya kita masukkan sebanyak 46 ini. Kemudian kita buka SPSS-nya, ini yang angka pertama. Kita buka variable view, di sini kita tulis jika. Nah, dimana jika ini menerangkan nanti jenis kelamin. Kemudian di sini ini jika-nya jenis kelamin, kemudian pendidikan. Di sini kita buat PD atau pendidikan. Oke, label ini kita beri keterangan dari ini, itu jenis kelamin, namanya pendidikan. Desimalnya kita nolkan. Ini value, ini nilai. Sini 1 karena ini jenis kelamin 1 yaitu laki-laki, 2 perempuan, kita masukkan di sini laki-laki. ADD 2 perempuan, ADD. Oke. Kemudian yang bawahnya ini yaitu pendidikan, dimana tadi yang pertama 1 SMA, DD 2, D3, DD 3, S1, DD 4, S2. Oke. Nah, ini sudah. Kita kembali ke data view. Sini jenis kelaminnya tadi kita pindah ke sini. Kode ini kita copy semua. Ini kita pindahkan di sini, kita paste 46. Oke, kemudian yang kedua ini pendidikan, ini kodenya kita masukkan. Copy, paste. Oke, sudah. Untuk langkah-langkahnya mohon diperhatikan. Yang pertama kita klik analyze.
kemudian deskriptif, statistik, cross step. Ini. Kemudian untuk jenis kelamin yaitu pada row, pendidikan yaitu pada kolom. Seperti yang pertama kita jelaskan tadi, untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Baris ini kolom. Kemudian klik statistik, karena kita ingin menguji chi-square, jadi kita klik chi-square-nya. Yang lain kita abaikan. Continue. Oke. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Dimana di sini saya sudah memindahkannya. Kita kembali di sini untuk dasar pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan dalam uji square dapat mengacu pada melihat nilai asimsik chi-square test. Yang pertama, jika nilai asimsik di bawah 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Kemudian yang kedua, jika nilai asimsik di atas 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Di mana antara baris dan kolom yaitu jenis kelamin terhadap pendidikan tadi. Nah, ini penjelasan untuk output yang pertama ini. Case Proseri Summary. Sudah kita pindahkan di sini. Menjelaskan berapa banyak populasinya tadi, sampelnya tadi. Sampelnya ini kan sebanyak 46, kita masukkan semua. Persennya 100, berarti tidak ada yang kita hilangkan. Ini tabel yang pertama, ini tabel yang kedua. Ini jenis kelamin. Ini yang kedua, jenis kelamin pendidikan cross tabulation-nya. Dimana tabel ini menjelaskan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan dengan pembagian pendidikan yang dicapai. Nah, untuk laki-laki ini kita lihat SMA-nya 4, D3-nya dulu 7, S1-nya 14, S2-nya 2 dengan total 27. Kemudian yang perempuan SMA 5, D3 5, S1 8, S2 1, total 19, dimana dengan jumlah keseluruhan yaitu 9, 12, 22, 3 sama dengan 46, sesuai dengan yang pertama tadi, sampelnya 46. Kemudian ini akan kita baca chi-square test. Ini chi-square testnya, dimana pada chi-square test ini dia menjelaskan seperti yang pertama tadi menjadi patokan. Apabila nilai asimsik di bawah 0,5 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Sebaliknya, jika dia di atas 0,5 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Ini pada version chi-square ini hasilnya 0,788 atau dia di atas 0,05. Nah, jadi signifikan 0,788 di atas 0,55 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan pendidikan. Nah, jadi bisa disimpulkan dari hasil penelitian ini yang saya uji, apakah yang pertama tadi kan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan. Ternyata setelah kita uji, kita masukkan angkanya, kita uji dengan menggunakan cross tab tadi, pendidikan seseorang itu tidak menyangkut jenis kelaminnya, mau dia perempuan mau laki-laki, dia bisa berpendidikan sama rata, bahkan sampai S3, sama-sama bisa SMA, sama-sama bisa kuliah S1, sama-sama S2. Jadi perempuan laki-laki itu sama, dia memiliki tingkat kesetaraan yang sama untuk pendidikan. Nah, teman-teman yang sedang melakukan penelitian ini bisa melihat tutorial ini, semoga membantu. Ini juga berlaku untuk jenis-jenis penelitian yang lain yang
mereka menguji antara baris dengan kolom. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu penyelesaian tugas akhirnya buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.